Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu penyakit yang selalu menjakiti para penuntut ilmu, yaitu apa? Penyakit selalu merasa diri lebih baik daripada orang lain, selalu merasa lebih pintar daripada orang lain. Walaupun mungkin secara kasat mata kita melihat kita lebih pintar daripada orang tersebut karena nilai akademik kita mungkin lebih bagus daripada dia. Akan tapi ini tidak boleh kita biarkan, karena ini dilarang oleh syariat Islam. Bagaimana kita merasa diri kita ini lebih pintar daripada orang lain atau lebih suci daripada orang lain, sedang kita masih melakukan kemaksiatan? Sadarkah kita kalau kita ini masih sering melakukan kemaksiatan secara terang-terangan ataupun tidak? Mungkin secara diam-diam kita selalu melakukan kemaksiatan, di balik layar mungkin kita melakukan kemaksiatan. Lalu kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Saya rasa kita tidak pantas untuk menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain, sedang kita masih melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kurang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya perkara ini atau hal ini atau sifat ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu bimanittaqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dan dialah yang lebih mengetahui tentang keadaan dirimu dan menjadikan kamu dari tanah. Id ansha'akum minal ardi, ketika dia menjadikan kamu dari tanah. Wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika engkau atau kamu masih berada di dalam perut ibumu. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah engkau menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu biman taqa, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang melarang tentang kita mensucikan diri kita sendiri. La tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih baik di antara kalian. Maka ini dua dalil yang menjelaskan atau melarang kita untuk menganggap diri kita ini suci, untuk menganggap diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Ini dilarang dalam agama Islam. Kalau kita pengen tahu bahayanya kita menganggap diri kita ini lebih baik, maka lihatlah apa ketaatan yang kita lakukan. Apakah kita sudah maksimal dalam melaksanakan ketaatan, ataukah kita masih kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihat para orang yang menyatakan kita ini baik. Lalu lihat orang-orang yang menyatakan kita ini baik. Maka seandainya kalau mereka tahu bahwasanya kita ini kurang dalam melaksanakan ketaatan, maka mungkin sudah barang pasti mereka akan mencela kita. Mereka tidak akan menganggap diri kita baik. Oleh karena itu, jikalau maksiat itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pintu-pintu rumah kita, mungkin kita tidak akan keluar rumah. Mungkin kita tidak mau untuk bertemu dengan orang karena kita malu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan itu semua, menyembunyikan kemaksiatan kita, menyembunyikan dosa-dosa kita, agar kita bisa bertemu dengan orang lain. Akan tapi jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dosa-dosa kita, kemudian kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Sejatinya mungkin kita lebih banyak berbuat dosa daripada dia. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin adalah dia mengedepankan prasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Dia harus mengedepankan suudzon terhadap dirinya sendiri. Dia harus selalu merasa dirinya kurang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita sudah terus-menerus melaksanakan ketaatan, akan tapi apakah ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai merasa diri kita ini suci, tidak pernah melakukan dosa. Jangan. Dan ini dilarang oleh syariat Islam. Dan jangan sampai juga kita selalu mengkritik orang lain. Kita selalu
melihat kejelekan orang lain, akan tapi kita tidak bisa melihat kejelekan diri kita sendiri. Kita selalu merasa orang lain itu jelek. Kita selalu merasa orang lain itu salah. Akan tapi kita lupa terhadap kesalahan kita sendiri. Sebagaimana pepatah itu mengatakan apa? Semut di seberang sana kelihatan, akan tapi gajah di depan mata tidak terlihat. Dosa orang yang ada di negara lain terlihat oleh kita, akan tapi dosa kita sendiri tidak terlihat. Itulah tabiat manusia, sifat manusia yang wajib kita jauhi, yaitu merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Selalu mengkritik tentang dosa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita tidak pernah mengkritik tentang diri kita sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yubsiru ahadukum al-qadhata fi a'yuni akhihi wa yansa al-jadha'a wa yansa al-jadhala awil jadha'a fi aini nafsihi. Seseorang di antara kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Akan tapi apa? Dia lupa akan kayu yang ada di matanya. Seperti itulah manusia. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang datang memuji? Masya Allah ya akhi, antum orang yang pintar, penghafal Al-Quran. Apa yang kita lakukan? Maka kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berdoa ketika ada yang memuji beliau. Apa doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya Allah, engkau lebih mengetahui tentang diriku daripada diriku. Dan aku lebih mengetahui tentang diriku daripada mereka. Kemudian apa? Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Kemudian waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Wala tu'akhidni bima yakulun, dan janganlah menyiksaku dari atau dengan perkataan mereka. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terlena terhadap pujian-pujian yang telah dipujikan kepada kita oleh orang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita pantas dan wajib untuk menjauhi sifat ujub. Karena apa? Karena sifat ujub atau bangga terhadap diri sendiri termasuk 3 perkara yang bisa membinasakan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun muhlikat," kata Rasulullah SAW. 3 perkara yang bisa menjadikan kita binasa. Yang pertama apa? Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i an binafsihi, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Syuhun muta', tamak lagi kikir. Kemudian wahawan muttaba', mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsihi, yaitu seseorang menganggap dirinya lebih baik. Taib, saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, semua dalil-dalil yang tadi melarang kita untuk menganggap kita diri lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan jangan pernah kita mudah melihat dosa orang lain, akan tapi kita tidak mudah melihat dosa diri kita sendiri. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, merendah dirilah dimanapun kita berada. Kita selalu menganggap diri kita ini orang kecil, kita selalu menganggap diri kita ini seorang penuntut ilmu, walaupun kita mungkin suatu saat sudah menjadi ustadz besar, tapi kita terus menganggap diri kita ini seorang penuntut ilmu. Maka marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sifat ujub dan sifat riya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa ikhlas dalam hati kita, baik ketika beribadah, ketika menuntut ilmu, dan ketika melakukan amal-amal saleh yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.